Izin dok, suaranya mati. Masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama di antaranya menikmati pagi hari ini ya. Pagi hari ini kalau di Kuningan ini masih gelap begitu ya. Mungkin kalau yang di Surabaya ini udah agak terang begitu. Kalau yang di Makassar juga mungkin udah agak terang. Kalau mungkin yang ada di Medan ini lebih gelap lagi gitu ya. Alhamdulillah udara masih kita bisa hirup sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah mata masih kita bisa gunakan untuk melihat. Semoga ini juga bisa menjadi wasilah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Andai kata, aduh makasih sayang. Makasih. Punten Kang Apip, minum dulu punten ya. Punten, punten, punten. Punten teman-teman semua. Andai kata ibu bapak lewat di suatu jalan, kemudian jalan itu ada tulisan, hati-hati rawan longsor ya. Mungkin pernah membaca ya, pernah melihat. Atau hati-hati belokan tajam. Atau ada tulisan lagi, misalnya hati-hati rawan kecelakaan. Artinya di daerah tersebut kejadian rawan kecelakaan atau kejadian longsor atau kejadian sesuatu yang tidak diinginkan sering. Ketika kita diingatkan seperti itu, maka harusnya kita mawas diri ya, kurangi kecepatan atau misalnya lebih hati-hati dan lain sebagainya. Nah, Allah mengingatkan diri kita, manusia, kita pada umumnya, salah satu yang Allah ingatkan pada kita semua adalah qalilam matashkurun. Jadi di antara kita itu sangat sedikit yang bersyukur. Artinya Allah memberikan peringatan loh, bahwa hati-hati ini tikungan tajam. Hati-hati ini jalan longsor. Hati-hati ini rawan kecelakaan. Allah juga mengingatkan. Artinya ternyata tidak sedikit di antara kita manusia ini yang jarang bersyukur. Jadi syukur itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih mawas. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mempertinggi dan memperdalam syukur itu supaya lebih terhujam dalam diri? Ya, salah satu caranya adalah bagaimana kita mempelajari nikmat-nikmat yang Allah berikan di antara yang ada dalam tubuh kita. Ketika kita hanya tahu, kita bisa melihat, maka akan berbeda ketika ilmu tentang melihat itu lebih dalam pada diri kita. Ternyata untuk melihat itu ada miliaran sel yang terlibat di kornea. Ternyata cahaya itu akan dirambatkan melalui aqueous vitreous. Cahaya tersebut akan disensasi oleh retina. Cahaya tersebut akan dilanjutkan kemana? Nervus opticus. Cahaya tersebut akan diubah menjadi informasi di otak. Dan di otak ternyata cahaya tersebut akan dikoneksikan data-datanya dengan data yang telah tersimpan di dalam otak. Oh, ini saya lihat benda bulat, putih, hitam, bisa ditendang. Ini namanya bola. Ketika kita tahu bahwa rangkaian kita bisa melihat itu amat panjang, amat rumit, maka nikmat yang terhujam di dalam diri pun akan lebih terasa gitu. Dibandingkan dengan hanya kita, terima kasih Allah bisa melihat. Artinya ibu bapak, ilmu itu pupuk iman. Agim berkali-kali, ilmu itu pupuk iman, ilmu itu pupuk iman. Tatkala ilmu tentang tubuh kita diantaranya itu ya, dan diantaranya lebih detil, lebih presisi kita ketahui, maka demi Allah iman kita itu akan meningkat. Tatkala bahwa di dalam tubuh kita ini Allah berikan suatu sistem bagaimana pembuangan sampah yang tiap detik itu diproduksi oleh triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita, manakala sampah-sampah itu kalau tidak dibuang ternyata bisa menyebabkan keracunan. Keracunan yang ada di dalam otak, keracunan yang ada dalam liver, dalam jantung, dan sebagainya. Ternyata Allah buatkan sistem pembuangan sampah yang walaupun kita tidur, walaupun kita sedang istirahat, pembuangan sampah itu tetap berlangsung.
Dan hebatnya pembuangan sistem sampah yang ada dalam tubuh kita ini bukan hanya dibuang, tetapi bagian yang bergunanya itu di-recycle. Diambil kembali bagian yang bergunanya itu, tidak dibuang seluruhnya. Ibu bapak, ketika darah kita mengangkut berbagai macam kotoran yang ada di dalam sel, lewat pembuluh darah yang panjangnya itu kurang lebih 133.000 kilometer, darah tersebut akan mengalir ke bagian pembuangan, di antaranya mengalir ke ginjal. Dan ketika darah itu masuk ke dalam ginjal, maka bagian-bagian yang masih digunakan oleh tubuh itu diambil, Masya Allah. Ketika tubuh kita kekurangan natrium, ternyata ada natrium di dalam sampah, natrium itu akan diambil tuh, di glomerulus namanya itu. Ketika tubuh kita kekurangan kalsium, kalsium itu ternyata ada di dalam tumpukan sampah. Maka kalsium itu yang masuk ke dalam penyaringan di tubulus contortus di ginjal itu akan sebagian diambil sesuai dengan kebutuhan. Masya Allah. Wah, kalau ingat seperti itu mah ya, betapa rumitnya tubuh kita ini. Tubuh kita kekurangan cairan. Nah, darah itu masuk ke dalam ginjal. Cairan yang masih diperlukan itu akan diambil di ginjal tuh. Ketika cairan itu berlebihan, maka di ginjal itu akan dibuang. Tanpa kita tahu itu. Tanpa kita nyadari dan tanpa kita harus ngatur semuanya, ternyata Allah titipkan mekanisme yang luar biasa di dalam tubuh kita ini. Di dalam tubuh kita ini Allah bersihkan darah yang sama ini 76 kali tuh masuk ke dalam ginjal untuk dibersihkan. Masya Allah. Jadi ibu bapak semua, kalau ingat seperti itu mah ya, alangkah kecilnya diri kita ini. Alangkah nggak ada apa-apanya kalau kita diserahi tentang bagaimana kita mengurus tubuh kita ini. Bagaimana kita tahu hal-hal detil dalam tubuh kita ini. Pengetahuan kita amat terbatas. Bagaimana mungkin kita bisa mengurus triliunan sel yang ada dalam tubuh kita. Ibu bapak, jadi ketika tahu tentang bagaimana tubuh kita ini diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin tahu, makin banyak pengetahuannya, makin detil pengetahuannya, maka iman kita itu demi Allah akan nambah. Kata guru kita berkali-kali ya, tadi kita katakan, pupuk iman itu adalah ilmu, ilmu itu adalah pupuk iman. Maka bila iman kita ingin subur, pertinggilah ilmu, perdalamlah ilmu, perluaslah ilmu. Ketika ada iman, ilmu kita nambah, maka iman itu akan makin subur. Nah, Bapak Ibu semua, jadi protokol kita dalam keseharian ketika sudah bangun adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah berikan khususnya pada tubuh kita ini. Terima kasih Allah dibangunkan pada pagi hari ini. Karena untuk bangun itu ternyata tidak mudah dan tidak sederhana. Ada orang yang stroke begitu ya, tidak sadar dan sulit untuk dibangunkan. Ibu bapak semua, semoga ajang kita untuk bersyukur tiap pagi paling tidak atas karunia yang Allah berikan pada tubuh kita ini, Allah tambahkan niat apa atas apa yang kita syukurinya. Ketika kita bersyukur atas nikmat penglihatan, maka insya Allah Allah akan nambah nikmat penglihatan itu pada diri kita. Ketika kita bersyukur tiap nafas, maka Allah akan pelihara nafas kita ini. Mumpung ingat ya ibu bapak semua, kemarin saya kedatangan seorang pasien, anak umur 14 tahun. Jadi ini terulang lagi. Mudah-mudahan diingatkan lagi teman-teman semua, ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Anak tersebut kemasukan jarum. Nah, seperti biasa ya, anak-anak perempuan atau ibu-ibu juga ketika membetulkan kerudung, ya, ada jarum pentul, digigit kan? Digigit. Nah, setelah digigit ternyata ketelan tuh. Ini kejadian kemarin. Dan kejadian ini berulang. Setelah dilakukan foto ronsen, ternyata jarum itu ada di sekitar dada. Ada dua kemungkinan nih.
Apakah jarum itu ada di saluran pencernaan atau ada di saluran pernapasan? Kalau ada di saluran pencernaan itu relatif lebih mudah. Tinggal makan aja yang banyak, makan tinggi serat. Kemudian jarum itu akan turun, akan turun. Kemungkinan jarum tersebut akan kebuang lewat BAB. Tapi kalau jarum itu masuk ke dalam sistem saluran napas, masuk ke trakea, masuk ke bronkus, itu nggak akan bisa keluar. Dan qadarullah tersendat setelah dicek ahwat kita tadi ini, ya, ahwat tadi itu ketika dicek jarum tersebut ada di paru-paru. Jadi ingatkan nih kepada teman-teman untuk membuang atau mengambil jarum di paru-paru itu bukan suatu hal yang mudah, ibu bapak semua. Jadi diingatkan lagi, mumpung saya ingat ya, mumpung saya ingat, jangan sekali-kali menggigit jarum ketika menggunakan kerudung atau membetulkan kerudung. Jangan sekali-kali. Ini sudah berbagai macam cara kita peringatkan ya. Mungkin bagi ibu bapak yang ada di medsos kita kali ini ya, yuk kita coba ingatkan sahabat-sahabat kita misalnya dengan menggunakan stiker atau tulisan ya di kaca-kaca gitu ya, apakah di tempat wudhu, apakah di tempat umum. Jangan menggigit jarum ketika memperbaiki atau memasang kerudung. Nah, mudah-mudahan ini juga jadi amal ya. Karena untuk mengambil jarum di bronkus itu secara syariat ya tidak di tidak semudah mengambil benar di tempat lain. Dan biayanya pun ternyata nggak murah teman-teman ya. Bisa 8 juta, bisa 12 juta, bahkan bisa sekitar 120 juta jika paru-paru itu sudah mengalami kerusakan dan harus dilakukan pembedahan torakotomi. Ya, baik. Sesuai dengan jadwal, Ibu Bapak semua, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kolesterol. Ya, kolesterol kita akan berbicara. Kalau kita berbicara dengan kolesterol, ya, seakan-akan ada kemiripan ketika kita berbicara tentang asam lambung, Bunda minta ya. Dengan asam lambung. Jadi asam lambung itu kan sering dimusuhinya ya daripada diperlakukan sebagai sahabat. Saya baca-baca tadi malam tentang kolesterol lagi ya. Dan tadi pagi juga saya baca lagi tentang kolesterol. Asam lambung kan itu sering dimusuhi, ibu bapak semua, ya kan? Dok, saya punya asam lambung. Punya di sini bukan berarti bangga. Punya di sini artinya memperingatkan dirinya bahwa dia punya sesuatu yang membahayakan, penyakit. Asam lambung, padahal asam lambung itu bukan penyakit, ya. Asam lambung itu adalah, asam lambung itu adalah sahabat kita. Nah, demikian juga dengan penyakit yang diakibatkan oleh asam lambung, bukan asam lambungnya yang salah. Tetapi perilaku manusia yang menyebabkan kadar asam lambung itu produksinya melebihi takaran yang ditentukan. Kesalahan kita manusia yang menyebabkan asam lambung dalam kadar normal pun bisa menyebabkan kerusakan karena adanya lecet di dalam lambung. Jadi sama sekali asam lambung itu bukan musuh kita, ibu bapak semua. Ya, asam lambung itu sangat berjasa bagi kita. Ketika kita makan, ya ibu bapak menyuap begitu ya dengan menggunakan tangan. Tangan kita itu kan tidak mungkin steril. Ada kemungkinan bakteri, ada kemungkinan virus, ada kemungkinan jamur yang ikut serta tuh. Baik lewat alat makan ataupun lewat tangan. Nah, asam lambunglah yang selama ini berjasa mengeliminasi, mengeradikasi bakteri dan berbagai macam zat yang berbahaya bagi tubuh, ya. Di asam lambung itu ditenggelamkan dan dibunuh tuh zat yang berbahaya, kuman yang berbahaya itu. Kan kita enak banget ya, tuh dikasih sahabat berupa asam lambung. Jadi saya baca tentang kolesterol, ternyata ini juga sering dimusuhi ya. Wah bahaya kolesterol, wah bahaya kolesterol, sehingga bisa menyebabkan penyumbatan jantung. Betul? Itu betul. Tetapi sadarkah ibu bapak semua bahwa kolesterol itu ternyata dibutuhkan oleh manusia? Nih punten, sel kulit. Kita punya sel kulit itu ada bentuknya, ya, ada dindingnya. Dinding sel kulit itu dibuat dari mana? Dari kolesterol. Sel yang ada di dalam lidah, ya, dalam bibir. Ketika ibu bapak kegigit, ya, tergigit ya,
sehingga timbul luka. Kan perlu bahan-bahan untuk memperbaikinya. Dari mana bahan untuk memperbaiki? Di antaranya dari kolesterol. Maksud saya ini, kita jangan sampai membuat stigma-stigma bahwa kolesterol adalah musuh manusia. Ibarat api, jangan hanya kita ingat orang yang kebakaran saja, jangan ingat saja ketika ada pemadam kebakaran mengatasi suatu musibah, sehingga menganggap api itu adalah musuh. Tetapi bagaimana jika di rumah itu tanpa api? Ya, baik. Kita akan coba telusuri apa sebetulnya kolesterol itu, bagaimana fungsinya untuk tubuh kita ini, apa yang dibutuhkannya itu berapa, dan kenapa itu bisa berlebihan, dan ketika berlebihan, dampaknya itu seperti apa. Dan bagaimana cara Rasulullah SAW mengendalikan kolesterol, sehingga seumur hidupnya beliau tanpa serangan jantung, tanpa stroke. Kenapa saya bilang tanpa serangan jantung, tanpa stroke? Karena gejala-gejala yang ada pada stroke, gejala-gejala yang ada pada penyakit jantung, tidak satu pun ditemukan pada diri Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita berbicara ingin mempunyai kadar kolesterol yang sehat, kita coba telusuri bagaimana Rasulullah SAW mengendalikan dalam tanda kutip sehatnya, di antaranya mengendalikan kolesterol. Dok, kalau di dalam hadis kan nggak ada bagaimana cara Rasulullah mengendalikan kolesterol. Iya, secara langsung tidak ada. Tapi bukti-bukti bahwa tidak ada gejala penyakit yang ada di dalam diri Rasulullah SAW yang terkait dengan hiperkolesterolemia. Ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak, mudah-mudahan nanti kita bisa nyambung. Mudah-mudahan kalau misalnya tidak cukup di medsos, mudah-mudahan teman-teman nanti yang ada di Zoom, ada yang di MGFM, MGTV bisa bergabung di Zoom ya. Baik, Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara tentang kolesterol, maka ibaratnya kita berbicara sama juga berbicara dengan api ya. Api itu dibutuhkan ketika api itu bisa dikendalikan. Api itu dibutuhkan dalam jumlah tertentu. Api itu dibutuhkan ketika manusia menginginkan aktivitas. Ibu bapak semua, kalau kita perhatikan kolesterol itu dibagi menjadi beberapa jenis. Pernah mungkin ibu bapak mendengar ya, ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik ya. Sebetulnya intinya semua itu baik pada kadar tertentu. Jangan dikira api itu jahat ketika api itu melahap atau membakar sesuatu yang besar. Ketika sesuatu yang besar itu adalah sampah, maka tetap api itu adalah baik. Ketika membakar sesuatu yang besar itu adalah rumah, maka dikatakan api itu jahat. Padahal sebetulnya api itu netral, tergantung bagaimana orang yang mengendalikan. Nih, ibu bapak semua, ini teman-teman kolesterol nih. Fraksinya itu seperti ini. Ada yang disebut dengan HDL kolesterol, ada yang disebut dengan LDL kolesterol, ada yang disebut dengan trigliserida, dan kalau kita jumlahkan ada disebut kolesterol total. Sebetulnya ada lagi, ada FLDL, yaitu very low density lipoprotein. Jadi kolesterol itu adalah sebuah zat yang ada di dalam yang diperlukan dalam tubuh manusia berupa penyatuan antara lemak dan protein, disebut dengan lipoprotein ya. HDL kolesterol high density lipoprotein namanya, itu disebut dengan kolesterol baik ya. Kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya kadarnya ini tinggi, maka tubuh kita itu dikatakan dalam keadaan sehat. Orang sehat mempunyai kadar HDL yang tinggi. Apa fungsinya? Fungsinya itu adalah membawa kolesterol-kolesterol yang ada di dalam sel, yang ada di dalam jaringan pembuluh darah untuk dikemanakan? Disimpan tuh ya, atau dibuang. Jadi kalau kadarnya berlebihan maka akan dibuang, kalau kadarnya masih diperlukan oleh tubuh akan disimpan tuh. Kerjaan HDL seperti itu. Menyimpan apa? Ada misal di perjalanan pembuluh darah, ada LDL, ada trigliserida yang ada dalam pembuluh darah. Maka dia akan angkut tuh. Kemana? Bisa diangkut ke liver jika kadar LDL di dalam darah itu kurang.
bisa juga dipecah dan dibuang. Ya, itu HDL. Yang kedua adalah LDL. LDL ini dikatakan sebagai kolesterol jahat katanya. Kolesterol ini dia berdiam diri. Di mana? Di aliran pembuluh darah, di dalam pembuluh darah, di antaranya. Demikian juga dengan trigliserida. Jadi kalau pembagian versi yang sampai saat ini masih ada stigma di dalam masyarakat di kita, HDL itu kolesterol baik, LDL itu kolesterol jahat. Padahal sebetulnya LDL juga mempunyai fungsi di dalam tubuh kita ini. Apa fungsinya? Nih, ini teman-teman fungsi kolesterol ya. Jadi ibarat api, kalau nggak ada api kita nggak akan masak. Kalau nggak ada api kita kedinginan. Kolesterol juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Ini pun teman-teman, ini adalah sel tubuh kita. Ada sel kulit, ada sel mata, ada sel rambut, ada sel tulang, ada sel yang di dalam usus dan sebagainya. Jumlah sel yang ada di dalam tubuh kita itu berkisar antara 37 triliun sampai 83 triliun sel. Nah, cangkang sel ini disebut dengan membran sel. Cangkang sel ini berfungsi memelihara keutuhan yang ada di dalam sel. Kalau cangkang ini rusak, maka sel itu hancur. Ya, sel ini hancur, tidak bisa berfungsi. Sel liver, ketika selnya itu pecah, misalnya karena virus, apakah virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, E, kemudian karena obat-obatan, ketika selnya ini pecah, maka sel tersebut akan mengeluarkan zat, misalnya SGOT, SGPT, mencerminkan bahwa ada kerusakan di dalam sel liver. Sel jantung, ketika sel jantung itu tidak kebagian oksigen, karena pembuluh darah yang ngasih makan sel jantung itu menyempit, ketika sel jantung ini pecah, maka akan mengeluarkan zat yang disebut dengan troponin misalnya. Sehingga troponin menjadi salah satu penciri, oh sakit jantung sedang dalam serangan. Kenapa? Troponin I misalnya dalam darahnya itu meningkat. Nah, troponin I itu harusnya tidak beredar di dalam darah, tetapi di dalam nih. Ketika selnya pecah, selnya rusak, maka troponin itu keluar. Jadi ibu bapak semua, kolesterol ini merupakan bagian penting. Di mana? Di membran sel. Di sini bungkusnya. Ketika kadar kolesterol kita ini kurang, maka kelemahan terjadi pada membran sel ini. Ya, ibu bapak, ketika kita tahu bahwa asam lambung itu ternyata mempunyai dampak terhadap pertahanan tubuh kita ini, maka kita justru sangat berterima kasih adanya sel lambung. Ketika kita tahu bahwa kolesterol ini berfungsi untuk membungkus sel-sel kita ini, maka seharusnya kita juga berterima kasih ada kolesterol. Ya, baik. Kita lanjut. Kolesterol juga berfungsi untuk menjadi bahan baku dari pembuatan hormon. Ya kan? Ada hormon kebahagiaan, endorfin, oksitosin, dopamin. Bahan bakunya dari mana? Salah satu bahan bakunya adalah kolesterol. Ada hormon untuk melakukan metabolisme, untuk memasak, untuk membuat energi ya di dalam tubuh kita ini yang dikeluarkan misalnya oleh tiroid, ada hormon tiroksin. Dari mana hormon itu bahan bakunya? Salah satu bahan bakunya dari kolesterol. Ada hormon untuk kesuburan pada wanita, ya, follicle stimulating hormone (FSH). Ada juga LH, luteinizing hormone. Dari mana bahan bakunya? Kolesterol juga. Ada juga hormon terkait kewaspadaan, tuh, adrenalin, epinefrin, norepinefrin. Bahan bakunya dari mana? Dari kolesterol juga diantaranya. Demikian juga untuk mengatur sistem pencernaan di dalam tubuh kita ini diperlukan kolesterol, ibu bapak semua. Kalau kita ingat ketika COVID kemarin, ya kita juga memerlukan vitamin D, masih ingat kan? Masih ingat ya, vitamin D, vitamin C ya, waktu kita COVID kemarin. Ini sangat menjadi perhatian ya, karena orang-orang yang mempunyai kadar vitamin D-nya rendah di dalam darah, ternyata angka kematian karena COVID itu tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa vitamin D
itu sangat bermanfaat pada orang-orang untuk mempertahankan dirinya dari penyakit COVID-19 kemarin, ya. Jadi vitamin D diproduksinya diperantarai oleh kolesterol juga. Jadi ibu bapak semua, ketika kita berbicara tentang kolesterol, sadari bahwa itu adalah salah satu makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang Allah pelihara, yang Allah jadikan dalam tubuh kita ini dengan kadar yang terukur. Yang jadi permasalahan adalah kitanya tidak bisa mengendalikan berapa kadar kolesterol yang masuk. Kenapa nggak bisa mengendalikan? Karena nafsu dan karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan apa? Ketidaktahuan bahwa kolesterol itu hanya dibutuhkan dalam jumlah sekian, sekian, sekian. Nanti kita akan coba hitungkan. Ya, punten ibu bapak semua. Aduh, punten ya, punten, maaf. Jadi, dengan tayangan ini, saya ingin menyampaikan, jangan sampai kolesterol itu dianggap musuh bersama. Betulkah kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan permasalahan yang besar? Iya, betul. Jadi tugas kita adalah bagaimana mengendalikan kolesterol itu supaya kadarnya itu aman bagi tubuh. Ya, berapa kadar yang aman? Ini teman-teman, kadar kolesterol yang berupa HDL tadi yang sering dianggap kolesterol baik ya adalah 60 atau lebih. Kadar kolesterol total itu di bawah 200. Kadar HDL, LDL ya, low density lipoprotein di bawah 100. Ternyata makin meningkat ibarat api nih ya, bisa menyebabkan kebakaran. Hati-hati kalau kolesterol total itu di atas 240. Hati-hati kalau HDL itu di bawah 40 pada laki-laki dan di bawah 50 pada perempuan. Hati-hati. Jadi sekali lagi kolesterol itu dibutuhkan, kolesterol itu sehat pada level tertentu. Ya. Nah, kalau kita perhatikan nih kadar kolesterol yang ada di dalam makanan ini diantaranya teman-teman. Lihat tuh ya. Di dalam telur ada 1028 mg kolesterol. Tinggi kan? Tinggi. Jadi ibu bapak semua, pengetahuan kita tentang makanan-makanan yang mengandung kolesterol ini akan menuntun kepada kita. Berapa banyak makanan yang boleh dikonsumsi, berapa makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Beberapa penelitian mengatakan sebetulnya kebutuhan kolesterol dalam diri manusia itu bisa dipenuhi dengan hanya mengkonsumsi 1 butir telur per hari. Jadi ketika kita mengkonsumsi telur misalnya berlebihan, kemungkinan kadar kolesterol itu akan meningkat. Ya. Apakah ketika kita mengkonsumsi misalnya lemak, mengkonsumsi daging, mengkonsumsi telur, mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang banyak akan langsung meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah? Belum tentu. Karena tubuh juga mempunyai mekanisme bagaimana mengurangi penyerapan lemak itu di dalam usus, bagaimana menyimpan lemak tersebut di dalam tubuh kita ini. Jadi ketika kolesterol atau lemak lain itu masuk ya dari usus ke pembuluh darah, belum tentu kadar kolesterol di dalam darah itu meningkat karena tubuh kita itu mempunyai sistem pengaturan. Ketika kadar lemak itu berlebihan, maka lemak tersebut dianggap membahayakan bagi tubuh sehingga disimpan. Di mana? Disimpan di bawah kulit. Jadi kulitnya lemaknya tebal. Disimpan di mana? Di dalam omentum, di dalam perut, sehingga perutnya buncit, ya. Disimpan di dalam kulit perut, sehingga kulit perutnya itu tebal. Bisa saja kadar kolesterol di dalam darah itu normal pada orang yang overweight. Bisa. Karena kompensasi tubuhnya itu masih baik, sehingga menyimpan lemak tersebut di dalam cadangan-cadangan lemak di dalam tubuh. Tetapi tatkala sistem penyimpanannya itu nggak bagus, tatkala penyimpanannya itu sudah penuh, maka lemak tersebut akan berkeliaran di dalam darah yang akan membahayakan. Inilah yang
bisa menyebabkan berbagai macam kendala. Jadi dikatakan berbagai macam penelitian mengatakan bahwa mengkonsumsi lebih dari 200 mg kolesterol per hari merupakan risiko bagi berbagai penyakit, termasuk diantaranya penyakit jantung. Gitu ya. Nah, apa saja nih Ibu Bapak? Ini mungkin sering saya sampaikan di sini ya. Penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi secara statistik di dunia ini ternyata penyakit jantung dan pembuluh darah, ya, kardiovaskuler. Apa aja dok penyakit jantung dan pembuluh darah itu? Penyumbatan pembuluh darah jantung, kemudian kematian dari sel-sel jantung, kemudian juga penyumbatan dari pembuluh darah yang ada di otak, yang disebut dengan stroke, ya. Kalau penyumbatannya tiba-tiba menimbulkan gejala yang mendadak, menimbulkan defisit neurologis, ya, disebut stroke. Stroke karena penyumbatan. Penyumbatan dari mana? Dari kolesterol di antaranya. Yang disebut dengan stroke iskemi, ya. Jadi sel otaknya itu tidak kebagian darah, sehingga bagian otak yang tidak kebagian sel suplai darah akan mengalami kematian. Ibu Bapak semua, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya ternyata begini nih tuh. Tetap kardiovaskuler ini menjadi bagian terbesar penyebab kematian secara syariat. Kemudian kalau kita lihat lagi juga di Filipina tahun 2021, 2022 sama tuh. Penyebab kematian itu adalah ischemic heart disease, penyakit kardiovaskuler juga, penyakit jantung ini teman-teman. Yang kedua penyakit yang kaitannya dengan pembuluh darah otak, di antaranya adalah penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Jadi ini ranking pertama terus ya di berbagai belahan dunia ya. Nah, ketika kita perhatikan, diuraikan lagi kardiovaskuler itu dari mana penyebabnya? Nih, ternyata dari resiko makan. Resiko makan yang banyak mengandung lemak. Jadi lemak itu harusnya hanya bagian kecil, yang paling banyak itu kan dari sayuran dan buah porsinya itu, dari dietary risk, dari faktor makanan. Ya. Jadi ketika dari faktor makanan ini menjadi salah satu resiko terbesar tentang masuknya lemak di dalam tubuh kita ini, maka ini nih yang harus kita lakukan, harus kita atur. Dan ibaratnya tabungan, teman-teman, kalau lemak di dalam tubuh kita ini kalau banyak masuk, maka depositnya akan banyak. Nah, kalau banyak masuk, sedikit pengeluaran, maka makin lama depositnya itu makin numpuk. Bagaimana caranya agar deposit itu seimbang? Agar tabungan lemak itu seimbang, cukup aja di dalam tubuh. Dengan mengendalikan yang masuk dan mengatur yang keluar. Bagaimana cara mengaturnya? Ini juga ternyata menjadi permasalahan yang menjadi penyebab terjadi tingginya berbagai penyakit kardiovaskuler dan penyakit kaitan dengan lemak. Di antaranya sini nih, low physical activity, mager, malas gerak. Jadi ibu-ibu semua, bapak-bapak, ya sahabat-sahabat MPI pagi semua, ternyata kadar kolesterol di dalam darah ini terbanyak menyebabkan perantara sebagai pembunuh nomor 1. Dan ketika kita telusuri lagi, dari mana itu? Dari 2 hal besar, yaitu dari makanan dan rendahnya aktivitas. Ya. Nah, di antaranya itu nanti kita akan coba sambung dengan berapa sih kebutuhan kolesterol harian dan bagaimana dampak-dampaknya. Ibu bapak semua, ya sedikit gambaran mungkin ini beberapa hal yang terkait dengan penyakit kardiovaskuler yang diakibatkan oleh timbunan lemak di dalam tubuh manusia, ya. Bentar saya coba sampaikan dulu. Nah, mungkin seperti ini visualisasinya teman-teman semua. Aduh, bentar ya, sebentar. Saya slide show dulu ya.
Eh, nah, seperti ini ya. Nah, sumbatan-sumbatannya seperti ini. Ada juga sumbatan-sumbatan bentuknya seperti ini. Kalau ini stroke akibat pecahnya pembuluh darah, di antaranya faktor resiko terbesar adalah hipertensi. Hipertensi bisa dipicu juga di antaranya dengan gangguan pembuluh darah perifer yang dikabarkan oleh timbunan lemak juga. Ini timbunan lemak di dalam pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak itu menurun. Baik. Mungkin bisa kegambar teman-teman ya, bahwa kolesterol itu adalah salah satu zat yang Allah ciptakan di dalam tubuh manusia ini yang mempunyai fungsi yang sangat besar. Bagaimana kolesterol itu memelihara keutuhan sel, membungkus sel sehingga sel itu integrated, penyatu kompak begitu ya. Kolesterol itu ada di dalam membran sel tersebut. Baik, nah sekarang dok, apa kaitannya dengan judul yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu boleh dikatakan bebas dari serangan stroke dan jantung? Kalau dari beberapa riwayat yang coba kita telusuri, bahwa banyak beragam pendapat ya tentang bagaimana sehat dan sakitnya Rasulullah SAW. Tetapi dari riwayat-riwayat yang coba kita kumpulkan, dapat disimpulkan Rasulullah SAW sakit itu cuma 2 kali. Memang ada yang mengatakan 3 kali. Tetapi ketika kita verifikasi lagi, sakitnya Rasulullah itu hanya 2 kali seumur hidup. Yaitu ketika Ibunda Siti Khadijah meninggal, yang disebut dengan tahun duka cita pada saat itu, sehingga Allah ajak beliau untuk healing berupa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, ketika Rasulullah menjelang wafatnya. Dan kalau kita lihat Rasulullah menjelang wafat, maka gejala yang muncul itu, kalau kita lihat dari berbagai macam hadis, itu ada 4 gejala besar yang muncul. Yang pertama, tubuh beliau itu terasa lemah, jadi malaise kalau istilah bahasa kedokterannya. Yang kedua, adanya gangguan di kepala, kepala terasa berat, kepala terasa nyeri, begitu ya. Yang ketiga, adanya kelemahan secara kalau menurut kita mah dalam pergerakan muskuloskeletal begitu ya. Dan yang keempat, ada gangguan berupa kemungkinan adanya infeksi karena saat itu demam. Minta di kalau menurut kita minta dikompres ya kepada Siti Fatimah. Kemudian juga minta untuk dibawakan makanan yang halus, yang lunak. Jadi dari data-data tersebut itu bukan tanda-tanda penyakit hiperkolesterol, bukan tanda-tanda penyakit kaitannya dengan jantung, bukan juga tanda-tanda penyakit kaitannya dengan gangguan di otak, tetapi lebih pada arah penyakit sistemik namanya itu. Penyakit yang ada di dalam tubuh secara keseluruhan. Boleh diduga itu sebagai efek racun dari makanan yang disajikan kepada Rasulullah SAW, kalau nggak salah pada perang Khaybar saat itu ya, di mana salah satu wanita Yahudi meracuni makanan yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Nah, apa yang Rasulullah SAW lakukan untuk mengendalikan kolesterol ini? Tidak ada satupun termaktub secara tertulis ya. Rasulullah cara mengendalikan kolesterol tidak ada. Tetapi kalau kita telusuri ternyata makna-makna yang dimana kolesterol itu bisa terkendali sangat banyak. Pertama kita tahu ya, bahwa yang menjadi penyebab terbesar adalah pola makan. Nah, ketika kita belajar tentang pola makan, maka akan ada 3 komponen penting.
Yang pertama adalah waktu makan, kapan makannya apa aja, jam berapa aja. Yang kedua porsi makan, yang ketiga adalah jumlah makanannya. Ketika waktu makan, Rasulullah itu hampir tidak pernah makan pada malam hari. Hampir tidak pernah. Coba ibu bapak baca beberapa riwayat tentang adab beliau makan. Hampir tidak pernah beliau itu makan sehabis Isya. Artinya ibu bapak semua, kalau makan sehabis Isya, aktivitas malam itu kan minimal. Dan ketika aktivitas malam itu minimal, maka energi yang masuk melalui makanan kemungkinan akan disimpan dalam bentuk deposit. Di antaranya menjadi timbunan lemak. Jadi, bagaimana cara mengendalikan kolesterol ala Rasulullah? Sehabis maghrib itu tidak pernah makan. Ya. Yang kedua, itu tentang waktu makan ya. Kapan lagi waktu makan? Rasulullah itu tidak pernah makan ketika sebelum beliau itu lapar. Yang kedua adalah jumlah makan. Ini pernah kita bahas juga panjang lebar di sini teman-teman. Makanlah olehmu secukupnya, ada tiga parameter. Yang pertama Rasulullah membagi sepertiga itu makan, sepertiga itu untuk air, sepertiga itu untuk nafas. Masya Allah, beliau mengatakan untuk nafas coba. Padahal kalau kita lihat pada saat itu mengetahui anatomi bagaimana nih perut ini digunakan untuk nafas. Ternyata lambung yang penuh akan menghalangi gerakan dari diafragma. Gerakan diafragma yang terhambat akan berpengaruh pada sistem pernapasan perut namanya itu. Masya Allah. Patokan yang berikutnya tentang jumlah makan apa? Makanlah secukupnya sehingga bisa menegakkan tulang punggung. Dihitung nih. Tulang punggung itu bisa tegak, berarti otot-otot intervertebrae itu bisa berkontraksi. Kemudian otot-otot hamstring ya di dalam paha kita dia bisa menopang tulang dari femur, tulang dari di bawahnya tibia, fibula, menopang weight bearing namanya itu. Berapa jumlah yang diperlukan? Sekitar 1.700 sampai 2.200 kilokalori per hari. Padahal Rasulullah cuma mengatakan secukupnya sehingga bisa menggerakkan, bisa menopang, bisa menegakkan tulang punggung. Kalau dihitung ternyata kebutuhannya sekitar segitu. Kalau pada orang dewasa, sekitar 1.700 kilokalori. Itu dari segi jumlah. Kemudian dari segi proporsi, ya. Apakah Rasulullah itu penggemar daging? Iya, beliau itu penggemar daging, pahanya ya. Paha dari kambing. Tetapi kenapa beliau itu sehat kok? Kenapa beliau itu kolesterolnya itu dalam tanda kutip ya tidak menyebabkan sesuatu yang menyebabkan beliau sakit. Ibu bapak, Rasulullah SAW sejak sebelum kenabian beliau itu juara gulat. Gulat itu perlu energi tidak sedikit. Dalam beberapa literatur, olahraga yang kaitannya dengan bela diri tergantung dari intensitasnya. Dalam 30 menit itu bisa membakar kalori itu di atas 1.500 kilokalori. Artinya, kita kan tadi tahu rumus ya, bagaimana pemasukan, bagaimana pengeluaran. Ketika pengeluarannya itu terkendali, maka daging kambing yang dikonsumsi, yang kolesterolnya itu ada di sana, itu bisa disesuaikan untuk apa? Untuk dikeluarkan lewat pergerakan. Apalagi yang beliau lakukan? Berkuda. Berkuda itu kalorinya itu nggak sedikit, teman-teman. Nggak sedikit. Coba teman-teman berkuda 2 jam saja, bagaimana rasa pegalnya, bagaimana keringat ini keluar. Berkuda itu kalorinya itu lebih dari 800 kilokalori per jam. Artinya, kalori yang disimpan, kalori yang masuk lewat makanan, itu ternyata juga dikeluarkan. Di antaranya melalui aktivitas. Apalagi kegemaran beliau jalan kaki. Kan beliau mah kalau misalnya berangkat ke masjid kemudian dengan jalan pulang kan berbeda. Bisa jadi kalau misalnya Rasulullah misalnya pengen singkat mah pilihlah jalan yang terpendek, yang terdekat, tapi kan nggak begitu. Bahkan beliau sempat keliling juga ketika sehabis sholat itu untuk apa? Untuk menengok para sahabatnya, untuk melihat para tetangga-tetangganya. Artinya jalan kaki merupakan
salah satu bagian kebiasaan yang Rasulullah SAW lakukan untuk pengendalian bagaimana beliau itu gerakan-gerakan itu dipenuhi hak-haknya. Jadi ibu bapak semua itu sekilas, mudah-mudahan nanti pada pertemuan selanjutnya nanti akan kita lebih detail lagi. Berapa kalori yang Rasulullah SAW keluarkan per hari, berapa kalori yang Rasulullah SAW masuk, dan berapa kadar kolesterol sekiranya Rasulullah SAW konsumsi. Begitu ya. Itu semua bisa dikaji, insya Allah. Itu semua bisa dikaji. Baik, demikian ibu bapak semua, silahkan yang ingin diskusi, punten ya, supaya tidak terlalu rumit ya. Kita akan coba bagi dua pertemuan dengan pertemuan berikutnya. Punten ya, bagi yang saum punten. Mangga silakan. Oh, ada Ibu Yuniarti, silakan Bu. Ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Saya izin bertanya, Dok. Kalau saya itu sekarang kan sedang disuruh saum sama dokternya. Nah, itu saya kena obesitas, Dok. Ya emang saya sih itu karena saya kurang geraknya karena kaki saya itu masih luka, Dok. Jadi supaya kita nggak obesitas itu bagaimana caranya, Dok? Baik. Oh ya, di kaki ya Bu ya? Iya. Ya, baik. Baik, Ibu Bapak semua. Termute, Dok. Lupa. Ya, obesitas teman-teman semua dengan peningkatan body mass index yang di atas standar, artinya ibarat tabungan di dalam bank, mungkin simpelnya seperti itu. Banyak yang masuk, sedikit yang keluar. Jadi bagaimana caranya menghindari atau mengatasi obesitas? Banyak yang keluar, kendalikan yang masuk. Bagaimana kalau misalnya kakinya sakit? Pergerakan itu tidak hanya kaki. Contoh misalnya yang mempunyai nilai kalori yang tinggi ya, pada aktivitas tanpa menggunakan kaki untuk berpijak, weight bearing. Dan caranya misalnya sit up. Sit up itu mengkontraksikan otot-otot diantaranya rectus abdominalis, transversus abdominalis, kemudian rectus abdominalis, transversus abdominalis, kemudian abdominalis eksterna dan abdominalis interna. Jadi ada 4 otot tuh di depan aja yang digerakkan oleh sit up. Kemudian sit up juga menggerakkan otot-otot intervertebrae dan otot-otot interkostalis. Nah, ketika otot-otot yang banyak itu bekerja, maka kalori yang dibutuhkannya itu juga akan banyak. Nah, bagaimana dok kalau sit up itu kan dengan berat badan demikian kan agak susah. Nah, dimodifikasi Bu. Sit up dengan menggunakan misalnya tali begitu ya, dibantu sedikit. Atau misalnya sit up dalam posisi tidak berbaring. Jadi setengah nyender seperti itu. Itu manfaatnya sangat banyak. Bisa membakar kalori karena sangat banyaknya otot-otot yang bergerak pada saat sit up. Kemudian apalagi? Kalau misalnya push up, memang ini weight bearing masih ada di area kaki. Apalagi otot-otot yang bisa digerakkan tanpa menggunakan kaki, ya, dengan senam. Senam. Apakah senam itu membakar kalorinya itu besar? Kalau senam hanya di daerah panggul ke atas, memang tidak sebesar ketika ada aktivitas di kaki. Ya, jadi yang pertama ternyata pada yang kaki nyeri pun, pada kaki yang ada masalah pun bisa olahraga. Ini sering saya sampaikan pada pasien-pasien saya dengan perawatan dengan diabetic foot. Kaki diabetes yang sedang dilakukan perawatan. Misalnya ada ulkus diabetik, ada luka begitu, ada borok di kaki. Tapi dia harus dikendalikan berat badan. Maka saya anjurkan untuk sit up. Ternyata itu juga bermakna ibu bapak semua, ya. Baik,
Pertanyaan berikutnya, Ibu Bapak yang bergabung di medsos AA ya, baik itu di apa namanya di Facebook, Instagram, ataupun ada di Twitter atau di YouTube. Andai kata ada sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan untuk bergabung di Zoom ya, karena habis siaran nanti di medsos, insya Allah kita akan lanjutkan di Zoom. Baik, Ibu Dahliana, silakan Bu. Enggak, silakan Bu. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ini dok, kalau kita puasa, apakah puasa itu baik puasa sunnah ataupun puasa wajib itu juga membantu menetralkan kolesterol. Kemudian makanan apa saja dok, atau buah-buahan apa, sayur apa yang membantu menurunkan atau menetralkan kolesterol. Nah, kemudian saya itu punya program ya, maksudnya benar nggak program saya ini? Misalkan saya seminggu sekali, saya itu minum obat penurun kolesterol. Karena kan 1 minggu itu mungkin ada makan-makan yang... Obat apa pun namanya Bu? Simvastatin. Oh, simvastatin, iya. Dambaan para ini ya. Para penggemar kolesterol, penggemar lemak. Ya, gimana Bu? Jadi seminggu sekali gitu dok. Apakah cara saya itu benar? Ya. Kemudian ciri-ciri kolesterol tinggi itu apa ya dok yang paling dirasakan? Ya, baik. Nah itu dok. Terima kasih banyak ya, dokter. Sami-sami Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, apakah saum itu berpengaruh terhadap kadar kolesterol? Jawabannya iya. Ini penelitian yang pernah saya uraikan ketika membahas tentang saum Ramadan, Ramadan fasting, ya. Berapa kadar penurunannya? Ini ternyata sangat variatif. Tergantung dari apa? Tergantung dari menu yang dikonsumsi. Tetapi secara umum dengan menu yang biasa dikonsumsi rata-rata masyarakat terjadi penurunan kadar kolesterol after Ramadan fasting. Jadi setelah Ramadan fasting, penurunan kolesterol berapa jumlahnya? Rata-rata berkisar antara 18%. Jadi cukup lumayan tuh ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui dan mengendalikan makanan-makanan apa saja yang sekiranya bisa mengendalikan kadar kolesterol. Ibu Bapak semua, sekali lagi kita pahami bahwa kolesterol itu ibarat deposit. Kalau berlebihan masuknya, maka akan disimpan. Kalau penyimpanannya itu ternyata tidak sempurna, bermasalah, maka kolesterol akan berkeliaran di jalan raya, dan itu yang merusak, bikin kemacetan. Kalau sistem penyimpanannya itu bagus, penyimpanannya itu masih mumpuni, maka tidak ada yang berkeliaran di jalan raya. Semuanya tersimpan di dalam bank deposit. Nah, cara pengendalian yang paling efektif adalah kita tahu kadar makanan yang dikonsumsi oleh kita itu kadar kolesterolnya berapa saja. Ya, makanannya itu apa saja sehingga kita tahu, oh, udah cukup makan kolesterol kita pada hari ini, sehingga kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol lagi, begitu ya. Nah, makanan apa saja? Nah, nanti akan kita coba. Mohon maaf Ibu Bapak yang ada di media sosial AGIM, yang ada di MKTV, yang ada di MKFM, waktu kita sudah sampai pada penghujung, yaitu pukul 6 tepat. Bagi Ibu Bapak yang masih menginginkan bahasan ini, silakan untuk bergabung di Zoom. Kita tutup saja untuk sahabat-sahabat yang di media sosial lainnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.